Tarumanagara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kerajaan Tarumanegara mendapat pengaruh kuat dari kebudayaan Hindu India. Berdasarkan bukti sejarah, Kerajaan Tarumanegara terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi sepanjang aliran Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara ditulis menggunakan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Dari 7 buah prasasti peninggalan Tarumanegara, 5 diantaranya ditemukan di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 lagi di Lebak, Banten. Berikut ini 7 prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. 1. Prasasti Ciaruten atau Prasasti Ciampea. Pada prasasti yang ditemukan di Sungai Ciaruten ini terdapat lukisan laba-laba serta telapak kaki Raja Purnawarman, yang diibaratkan kaki Dewa Wisnu. Berikut ini isi prasasti Ciaruten. Kedua, jejak telapak kaki yang seperti telapak kaki Wisnu ini kepunyaan Raja Dunia yang gagah berani yang termasyhur Purnawarman penguasa Tarumanegara. 2. Prasasti Jambu atau Prasasti Koleangkak. Prasasti ini ditemukan di puncak Bukit Koleangkak di perkebunan jambu sekitar 30 km sebelah barat Bogor, Desa Pasir Gintung, Kecamatan Lewiliang. Prasasti ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta serta terdapat gambar telapak kaki yang isinya memuji pemerintahan Raja Purnawarman. Pada prasasti ini juga terukir sepasang telapak kaki dan diberi keterangan berbentuk puisi 2 baris. 3. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kebon Kopi dibuat sekitar 400 Masehi dan ditemukan di perkebunan kopi milik Jonathan Rick di Ciampea, Bogor. Pada prasasti ini terdapat gambar bekas tapak kaki gajah sang raja. Prasasti Kebon Kopi ini bertuliskan huruf Pallawa berbahasa Sanskerta yang disertai dengan sepasang telapak kaki gajah Airawata kendaraan Dewa Indra. Prasasti berisi tentang keberhasilan Raja Purnawarman menaklukkan musuhnya dan memberi kesenangan serta perlindungan kepada yang tunduk kepadanya. 4. Prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Prasasti Tugu dipahatkan pada sebuah batu bulat panjang dan isinya paling panjang di antara peninggalan yang lain. Isi prasasti Tugu menyatakan letak ibu kota Kerajaan Tarumanegara dan menerangkan penggalian Sungai Cabdrabaga oleh Raja Diraja Guru dan penggalian saluran, sungai, yang bernama Gomati yang panjangnya 11-12 km oleh Purnawarman. Penggalian ini dimaksudkan untuk menghindari bencana alam berupa banjir dan kekeringan yang terjadi di musim kemarau. 5. Prasasti Cidanghiang atau Prasasti Lebak. Prasasti ini ditemukan di Lebak pinggir Sungai Cidanghiang, Pandeglang, Banten. Isi prasasti Cidanghiang berupa pujian kepada Purnawarman sebagai panji seluruh raja, keberanian, keagungan, dan keperwiraan sesungguhnya dari seluruh raja dunia. 6. Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh N.W. Huppermans pada 1864 di tepi Sungai Cisadane. Aksara yang tertulis pada prasasti Muara Cianten belum dapat dibaca. Di samping tulisan terdapat lukisan telapak kaki. 7. Prasasti Pasir Awi. Prasasti yang dipahat pada batu alam ini juga ditemukan oleh N.W. Huppermans pada 1864. Namun, lokasinya berada di kawasan hutan perbukitan Cipamingkis, Kabupaten Bogor. Prasasti Pasir Awi berpahatkan gambar dahan dengan ranting dan dedaunan serta buah-buahan, bukan aksara, serta gambar sepasang telapak kaki. Sejarah Kerajaan Tarumanegara dimulai ketika Maharesi Jayasingawarman yang berasal dari India datang ke Nusantara. Latar belakang kedatangan Jayasingawarman ke Nusantara adalah karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Raja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Selanjutnya, ia bertandang ke Kerajaan Salakanagara dan mendapatkan sambutan dari Raja Dewawarman ke-8. Kemudian, ia dinikahkan dengan salah satu putri Raja Dewawarman ke-8. Jayasingawarman kemudian membuka wilayah yang diperkirakan terletak di sekitar Bekasi. Ia mendirikan kerajaan bernama Taruma pada 358 Masehi dan kini dikenal sebagai Tarumanagara atau Tarumanegara.
Raja Jayasingawarman bertahta selama 24 tahun, 358–382 Masehi. Sepeninggalannya, tahta dilanjutkan oleh keturunannya. Diperkirakan kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh 12 raja selama masanya. Adapun, nama silsilah raja-raja tersebut adalah Jayasingawarman 358–382 Masehi, Dharmayawarman 382–395 Masehi, Purnawarman 395–434 Masehi, dan Wisnuwarman 434–455 Masehi. Selain itu ada juga Indrawarman 455–515 Masehi, Candrawarman 515–535 Masehi, Suryawarman 535–561 Masehi, Kertawarman 561–628 Masehi, Sudawarman 628–639 Masehi, Hariwangsawarman 639–640 Masehi, Nagajayawarman 640–666 Masehi, serta Linggawarman 666–669 Masehi. Adapun, masa kejayaan kerajaan Tarumanegara berhasil terjadi di masa kepemimpinan Raja Purnawarman. Dalam kepemimpinannya, ia juga dibantu oleh sang adik, Cakrawarman sebagai Panglima dan Nagawarman sebagai Panglima Laut. Purnawarman juga disebut-sebut sebagai seorang raja yang hebat berhati mulia, ia selalu memerhatikan kepentingan rakyatnya. Hal itu tertulis dalam sebuah prasasti. Purnawarman membangun ibu kota kerajaan baru pada tahun 397 Masehi yang terletak lebih dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sundapura, itulah pertama kalinya nama Sunda digunakan. Pada tahun 417 Masehi, Purnawarman memerintahkan penggalian Sungai Gomati dan Candrabraga sepanjang 6.112 tombak, sekitar 11 km. Selesai penggalian, Sang Prabu mengadakan selamatan dengan menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Menurut prasasti Tugu, saluran tersebut dibuat untuk menghadapi bencana banjir dan melindungi petani. Proyek ini dikerjakan secara gotong royong dan melibatkan seluruh rakyat dalam waktu 21 hari. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu bercorak Wisnu. Artinya mayoritas masyarakat di kerajaan Tarumanegara beragama Hindu, namun ada juga yang beragama Buddha dan kepercayaan animisme. Dasar dari pendapat tersebut yaitu berita Fahien dalam bukunya berjudul Fakauci. Dijelaskan bahwa pada tahun 414 Masehi di Yepoti atau Jawa Dwipa, ia menjumpai sedikit masyarakat yang beragama Buddha, kebanyakan masyarakat beragama Hindu, dan agama kotor animisme. Kerajaan Tarumanegara dikenal sebagai kerajaan yang mengandalkan perekonomiannya dari pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari adanya pembangunan Sungai Candrabaga dan Gomati yang digunakan untuk saluran irigasi dan juga perdagangan, sebagaimana dibuktikan oleh prasasti Tugu. Beberapa komoditas perdagangan di kerajaan ini seperti perak, kulit penyu, dan kula badak. 1. Arca Rajasari. Arca Rajasari termasuk arca tua yang tidak diketahui secara pasti lokasi penemuannya yang asli. Namun, arca ini diperkirakan ditemukan di daerah Jakarta. Arca Rajasari menggambarkan tentang Raja Purnawarman yang memiliki sifat seperti Dewa Wisnu. 2. Arca Wisnu Cibuayai. Arca yang berasal dari abad ke-7 ini dianggap dapat melengkapi prasasti-prasasti peninggalan Purnawarman. Hal ini membuktikan adanya aliran seni di Jawa Barat. Arca Wisnu Cibuayai mempunyai persamaan dengan arca yang ditemukan di Semenanjung Melayu, Siam, dan Kamboja. Selain itu, arca ini juga mempunyai persamaan dengan langgam seni Palawa dari India Selatan. 3. Arca Wisnu Cibuaya II. Arca ini diyakini berusia sangat tua karena persamaan yang ditemukan dengan arca seni Pala pada abad ke-7 dan 8. Selain prasasti dan arca, terdapat kompleks percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat, yang diperkirakan peninggalan kerajaan Tarumanegara.
Kompleks percandian ini terletak di Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya dan Desa Teluk Buyung, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang. Di kompleks ini, terdapat sekitar 62 situs candi yang terletak di tengah-tengah sawah dan dekat permukiman penduduk. Pada 669 Masehi, Raja Linggawarman yang baru berkuasa selama 3 tahun wafat. Tahta kerajaan secara otomatis jatuh ke tangan menantunya, Tarusbawa. Pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya kerajaan Tarumanegara karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Atas pengalihan kekuasaan ke kerajaan Sunda ini, kerajaan Galuh tidak sepakat dan memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas kerajaan Tarumanegara kemudian dibagi menjadi dua, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya.